Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat kepada jamaahnya untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang saya garis bawahi pada hari ini berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, antara ansor dengan bangsa lain, dan bahkan antara kelompok yang aslinya jauh dibanding kelompok yang dekat Madinah. Sidang Jumat rahimakumullah, salah satu keluarga yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Salman, yang secara nasab itu di negeri Syam, Salman Al-Farisi, yang nenek moyangnya ada kaitan dengan bangsa Yahudi. Dan Abu Darda itu adalah penduduk Mekah Madinah. Dan oleh Rasulullah SAW dengan peristiwa hijrah itu dipersaudarakan, sehingga dikemukakan oleh Abu Juhaifah yang wafat tahun 74 Hijriah, akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda, dan keduanya itu saling nganyang, saling tengok, saling kunjungi, karena bersaudara itu. Bersaudaranya di dalam segala aspek kehidupan, selain keimanan, tapi juga urusan muamalat yang lainnya. Dan pada suatu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Fazaro Salman Abu Darda, faro'a Ummad Darda mutabaddilah. Salman melihat istri Abu Darda, yaitu dikenal dengan Ummu Darda, berpakaian yang tidak necis atau tidak berdandan, atau boleh dikatakan lusuh pakaiannya. Karena apa? Karena memang Abu Darda itu tipe sahabat yang sangat rajin di dalam beribadah dan kurang memperhatikan urusan duniawi. Boleh dikatakan Abu Darda itu orang yang sangat zuhud, dan sangat zuhud itu dalam arti ekstrim, sudah tidak mencintai duniawi lagi, sehingga istrinya pun dilarang oleh Abu Darda, jangan sampai berhias, jangan sampai berdandan, cukup saja berbakti dan mengabdi kepada suaminya. Beda dengan Salman. Salman orangnya necis,
istrinya juga berdandan, berhias. Makanya ketika Salman melihat Ummu Darda, istri Abu Darda, lusuh pakaiannya, tidak berdandan, dia aneh. Dan dia bertanya kepada Ummu Darda itu, kenapa engkau seperti itu? Masya'nuki. Salman bertanya kepada Ummu Darda, Masya'nuki, kenapa engkau seperti itu? Kenapa engkau tidak berhias? Kenapa engkau tidak berdandan? Padahal Islam itu kan mencintai hiasan, mencintai dandanan, mencintai pakaian yang necis, yang bagus. Apalagi mau melaksanakan sholat, beribadah ke masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang bagus, yang indah apabila kamu datang ke masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Berpakaianlah yang bagus, yang indah apabila pergi ke masjid. Jadi berpakaian indah itu bukan hanya ke kantor, bukan hanya ke hajatan, tapi justru ke masjid juga harus berpakaian yang indah. Dan dinisbatkan di dalam Al-Quran, Hudu zinatakum inda kulli masjid. Dan kita juga ketahui perhiasan perempuan itu adalah tibun nisa alwanuha. Perhiasan keindahan perempuan itu warna-warni. Hiasan perempuan itu nampak di permukaan. Beda dengan tibur rijal. Tibur rijal, hiasan laki-laki banyaknya harum, keharum-haruman. Selain berdandan, tapi juga harus harum. Ini adalah perintah al-Islam untuk berhias diri, untuk memperindah pakaian, utamanya apabila hendak ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Maka Salman bertanya, Masya'nuki, kenapa engkau tidak berhias? Kenapa engkau tidak berdandan? Maka Ummu Darda itu menyatakan, ahwuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Saudaramu Abu Darda itu sudah tidak mempedulikan atau tidak membutuhkan dunia. Maka istrinya juga biarkan tidak berdandan karena dia sudah tidak butuh dunia. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bersifat ritual yang diinginkan oleh suamiku Abu Darda itu. Akhirnya Salman tidak melanjutkan pembicaraan, langsung bertamu kepada Abu Darda dan disediakanlah hidangan makanan oleh istrinya itu. Fasana'a lahu ta'aman. Faqala, maka ketika ta'aman atau makanannya sudah disediakan oleh istrinya, maka Abu Darda mengatakan, Kul, ayo kita makan ya Abu Darda, wahai sahabatku, ayo kita makan bersama. Ini sudah disediakan oleh istrimu. Maka Abu Darda menjawab, qala fa inni shaim, aku sedang saum. Yang seperti tadi saya katakan, Abu Darda itu ritualnya hebat dan saumnya juga rajin. Maka ketika ada tamu pun dia masih dalam keadaan saum. Aku saum. Maka Abu Darda bertanya, kalau begitu ma ana biakilin hatta takul. Aku tidak akan makan walaupun disuguhi oleh istrimu, kecuali kalau engkau makan. Artinya Abu Darda Salman mengajak, udah buka aja, jangan saum, karena kan mau nyuguhi saya, bertamu, mau memberi makan kepadaku, maka kamu juga harus makan. Kalau engkau tidak makan, aku pun tidak makan, kata Salman. Ma ana biakilin hatta ta'kul. Qala fa'akala, akhirnya Abu Darda ikut makan.
alias berbuka. Kemudian akhirnya bermalamlah Salman itu di Abu Darda. Fakana kana lailu dahaba Abu Darda yakum. Pada malam harinya Abu Darda belum lama tidurnya, dia langsung berdiri untuk qiyamul lail. Padahal masih awal malam, tidurnya baru sedikit. Maka Abu Darda sudah bangun dari tidurnya untuk bertahajud. Faqala, maka Salman berkata kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, nam." Wahai Abu Darda, tidurlah. Kan ini masih malam, masih awal malamnya. Kenapa engkau sudah bangun untuk bertahajud? Tidurlah. Kan belum beres belum memenuhi syarat tidurnya. Fanam. Summa dahaba yakum. Faqala nam. Abu Darda tidur lagi, kemudian ternyata bangun lagi. Maka Salman mengatakan, "Nam, tidur, ini belum waktunya, baru tengah malam, belum akhir malam. Nam, tidurlah." Fala makana fi akhiril lail, maka di akhir malam, qala Salman, "Kum al-an." Nah, kalau sekarang tidur kita sudah kenyang, sudah nyenyak, sudah tibra, sudah cukup. Karena tidurnya sudah banyak, tinggal sedikit malamnya. Mari kita bertahajud, kum al-an. Fasallaya, maka mereka sholat dengan Salman berdua itu. Faqala lahu Salman, dan dia mengatakan, Salman itu mengatakan kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, inna li rabbika alaiha haqqan." Sungguhnya bagi Allah Tuhanmu punya hak. Makanya kita bertahajud qiyamul lail. Tapi wali nafsika alaika haqqan. Bagi dirimu juga ada hak yang harus dijaga. Jadi kalau terlalu lama tahajudnya, terlalu sedikit tidurnya, maka jasad tidak akan sehat. Maka jasad juga harus dijaga kesehatannya. Wali ahlika alaihi haqqan, dan istrimu juga punya hak. Makanya biarkanlah istrimu itu untuk berdandan, untuk berhias. Jangan selalu seperti itu. Penuhilah kebutuhan istri untuk berhias, untuk berpakaian bagus itu. Karena li ahlika alaika haqqan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada siapa yang berhak untuk menerima hak itu, haknya berikan, jangan dikurangi. Karena semua punya hak, semua punya kewajiban yang berkaitan dengan hak itu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya menghadap kepada Nabi, karena Salman menegur Abu Darda itu. Fadzakara dzalik lahu, maka diceritakanlah peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqa Salman." Benar pendapat Salman. Jadi memang semua adalah punya hak, tetap hak itu harus dipenuhi sesuai dengan kewajibannya. Jangan hanya hak Allah saja diutamakan, qiyamul lail saja diutamakan sehingga tidur kurang. Jangan saum terus menerus sehingga jasad jadi lemah. Tapi saumlah, tapi harus berbuka. Bangunlah di malam hari, tapi juga tidur, dan secukupnya, baik tidurnya ataupun qiyamul lailnya. Begitu pula tentang saum, baik saumnya cukup atau memenuhi sesuai dengan tuntunan Rasul, begitu pula berbukanya, jangan sampai mengganggu kebutuhan jasmani maupun rohani. Makanya hadis yang mengatakan sumu tasihu,
saumlah pasti sehat, itu kesahihannya diperdebatkan. Bahkan di kalangan ulama menyebut itu adalah hadis yang lemah, hadis dhaif atau hadis maudhu, bahkan ada yang mengatakan hadis palsu. Sumu tasihu itu. Karena apa? Ternyata walaupun dalam keadaan wajib melaksanakan saum di bulan Ramadan, tetapi kalau sakit, kalau tidak mampu karena tidak bisa disembuhkan sakitnya, maka berbukalah. Dan ketika peristiwa perang Badar, yaitu tahun kedua Hijriah, baru saja saum Ramadan difardukan, terjadi perang Badar. Setelah lewat pertengahan sekitar 16-17 Ramadan, kata Anas bin Malik, ada di antara kami yang berbuka karena dalam peperangan itu, dan ada pula di antara kami yang tetap saum. Wala yu'ib as-shaim al-muftir, wala yu'ib al-muftir as-shaim. Kami tidak mencela yang berbuka, dan kami juga tidak mencela yang tetap saum. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan untuk memilih mana yang paling sehat, mana yang paling kuat, tetap ibadah saum. Antasumu khairul lakum. Tapi bagi yang lelah atau bagi yang kerepotan, silahkan berbuka. Jadi pemeliharaan kesehatan pun merupakan tanggung jawab bagi kita sebagai umat, baik kesehatan jasmani seperti fisik tadi, maupun kesehatan hubungan antara suami dengan istri, antara kebutuhan masing-masing harus tetap dipenuhi, jangan dibiarkan. Jadi Islam itu menentang ekstremisme ritual, menentang Islam itu untuk melupakan kehidupan duniawi yang sifatnya memperhias diri, agar semuanya itu tasyakur, kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah, fa inna jannatahu iddat lil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juz 7 halaman 76, seperti apa yang saya uraikan di khutbah pertama, mengandung beberapa makna. Antara lain Rasul mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda, seperti persaudaraan yang sangat erat, baik jasmani, ekonomi maupun rohani, spiritual, ritual. Kemudian Salman menegur istri Abu Darda. Sahabat itu harus saling menegur, memperbaiki, mengoreksi. Kalau ada kekeliruan, maka dia memperbaiki. Ummu Salman. Kemudian juga Salman mengajak Abu Darda untuk berbuka. Jadi di dalam ibadah saum tatawu, kalau ada tamu yang patut dihormati, boleh berbuka. Untuk apa? Untuk menghormati. Tentu saja itu adalah saum tatawu. Kemudian Salman juga menegur Abu Darda karena terlalu banyak qiyamul lail, terlalu banyak tahajud. Tahajud harus, tetapi tidak melebihi waktu tidur.
Bukankah Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya gara-gara qiyamul lail? Betul, seperti ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Rasul juga melarang kepada Abdullah bin Amr bin As, sehingga Rasul mengatakan fala taf'al, jangan engkau qiyamul lail sampai menimbulkan kesakitan. Jadi ini memberikan bimbingan keseimbangan antara pemenuhan hak ritual maupun sosial. Hak yang berkaitan dengan kewajiban dengan Allah dan kewajiban dengan sesama manusia, termasuk kepada diri sendiri. Keseimbangan itulah yang dikenal di dalam al-Islam wasatiyah atau tawazun, atau juga i'tidal atau adlu, dalam keadilan ditegakkan baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dalam mengkaji hadis riwayat Al-Bukhari tersebut. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.